Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Bapak Salimin dan Ibu Majidah. Kita mulai diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku observer pada kegiatan hari ini, Bapak dan Ibu, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan coaching. Dalam hal ini Bapak Salimin sebagai coach dan kemudian Ibu Majidah sebagai coachnya. Nah, sebelum kita memulainya, tentu saya akan berdiskusi dulu nih dengan Pak Salimin selaku coachnya. Baik, Pak Salimin, bisa memonitor suara saya? Ya, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi sebelum melakukan coaching, saya pengen tahu dulu nih Pak, kompetensi coaching yang akan kita laksanakan ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak dari coaching kita pada hari ini? Makasih Pak Suyuti. Jadi secara umum kan kompetensi ada 3 untuk coaching ini, untuk mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, eh, untuk di kesempatan hari ini, saya akan berlatih untuk menekankan pada pertanyaan yang berbobot Pak, untuk menggali potensi si coach ini supaya nanti masalahnya bisa terbantu itu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan gitu. Begitu Pak Suyuti. Oh iya, jadi yang ingin disampaikan, ingin digali nanti artinya kita akan melakukan pertanyaan berbobot ya Pak Salimin ya. Kemudian Iya. berikutnya Pak Salimin, dari kompetensi mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari tadi spesifiknya di pertanyaan berbobot, saya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berdasar pada uh, pendengaran saya terhadap apa yang disampaikan oleh coach ini. Jadi bukan berdasar pada asumsi yang saya bangun, tapi berdasar pada apa yang disampaikan oleh coach ini gitu. Ya, Saya tidak menimbulkan asumsi pada saya gitu loh Pak. ya, ya, ya. Baik Pak, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin Ya. tanyakan Pak. Jadi nantinya Bapak kan tentu ketika melakukan coaching ini mempunyai tujuan. Kira-kira tujuan Bapak terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan pada hari ini, apa Pak tujuannya? Tujuan dari kita melakukan coaching di sini eh, untuk membantu mengembangkan potensi apa yang dimiliki oleh coach di sini untuk membantu menyelesaikan masalahnya, namun tidak menutup kemungkinan juga akan bisa membangun keterbukaan di sini Pak, Oke. dalam dialog untuk saling berbagi begitu Pak Oke. Suyuti. Oke, makasih Pak Salimin. Terima kasih informasi awalnya terkait dengan pelaksanaan coaching kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, dengan ini selaku observer mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan coaching. Disilahkan Bapak Salimin dan Ibu Majidah. Terima kasih Pak Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Majidah. Waalaikumsalam Pak Salimin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Ibu juga sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Ya. Belum masuk puasa nih Bro. Kak sudah? Iya. Ya. Pak, Persiapan ya. Ya, ya. Ya, Pak Salimin ada waktu nggak? Saya mau diskusi dengan Pak Salimin.
Oh ada Bu, kebetulan nih menjelang sore di saya, jadi saya lagi sambil santai-santai gitu untuk mengisi waktu. Mungkin ada sesuatu yang kita bicarakan Bu. Iya Pak, saya ada masalah sedikit nih Pak. Jadi saya mau minta diskusi dengan Pak Salimin. Eh, Masalah saya gini Pak, ini terkait dengan siswa saya ini Pak. Siswa saya ini kalau di jam pelajaran, di jam pelajaran saya, itu siswanya jarang masuk di kelas Pak. Saya sudah mencarinya, terus saya juga sudah eh, berbicara dengan si anak ini, kenapa sampai jam pelajaran saya itu si anak ini tidak masuk-masuk. Tetapi anaknya diam terus, Pak, tidak bisa bicara, maksudnya tidak bisa menyampaikan apa permasalahannya ke saya. Jadi saya jadi bingung, Pak. Gimana saya harus mencari solusi-solusi lain untuk membantu si anak ini biar tetap masuk di pembelajaran saya begitu, Pak. Kira-kira Bapak Oke, bisa membantu ya. saya, Pak, dengan permasalahan ini? Oke Bu, terima kasih. Jadi Ibu menghadapi masalah anak yang masuk ataupun tidak masuk pada jam Ibu. Jadi tujuan kita untuk pembicaraan ini apa ya Bu ya? Tujuan akhirnya nanti. Iya Pak, tujuan untuk diskusi kita ini Pak, saya menginginkan ada solusi atau ada ide-ide dari Pak Salimin untuk bisa membantu saya menemukan apa menemukan solusi-solusi atau menyelesaikan masalah saya ini Pak. Jadi mencari ide-ide ya Bu ya. Baru situasi yang sekarang mungkin bisa diceritakan Bu mengenai keadaan anak tersebut, kemudian Ibu juga sehingga Ibu sampai tadi menyampaikan ke saya begitu Bu. Artinya supaya saya juga mendengar secara baik permasalahan. Iya, jadi gini Pak ceritanya. Uh, si anak ini kan hampir semua mata pelajaran sih Pak, hampir semua guru-guru itu si anak ini memang jarang masuk di kelas gitu, termasuk di pelajaran saya. Padahal saya sudah membuat kesepakatan dengan si anak atau saya membuat kesepakatan kelas jika ada yang melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan kelas itu maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh si anaknya. Terus saya juga sudah berdiskusi dengan si anaknya apa mungkin pembelajaran saya atau model saya menyampaikan materinya si anaknya tidak memahami atau seperti apa saya minta ini diskusi dengan si anaknya Pak, tapi si anaknya dia tidak menjawab Pak gitu. Dia tidak mau menjawab iya atau tidak atau maunya seperti apa saya belum tahu Pak gitu. Jadi saya Oh juga gitu. jadi bingung di mana titik kesalahan saya sampai si anak ini tidak bisa masuk belajar di kelas gitu. Oh, hampir semua ini Bu ya. Tidak hanya mata pelajaran Ibu aja yang tidak masuk itu, Iya, kemudian anaknya juga tidak komunikatif gitu. Baru mungkin ada hal yang mempengaruhi, hal-hal apa Bu yang mungkin mempengaruhi sehingga anaknya itu tidak komunikatif ataupun tidak masuk tadi gitu di jamnya Ibu dengan jamnya teman rekan sejawatnya Ibu. iya, jadi gini Pak, karena saya berdiskusi dengan si anaknya ini, si anaknya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa akhirnya saya menemui wali kelasnya Pak.
saya menemui wali kelasnya untuk menanyakan sebenarnya si anak ini punya permasalahan apa begitu, biar kita sama-sama untuk mencari solusinya agar kita juga bisa memperbaiki titik kesalahan kita di mana sampai si anaknya tidak ini. Ternyata Pak saya temui wali kelasnya, si wali kelasnya juga menyampaikan bahwa memang anaknya sifatnya katanya seperti itu Pak. Jadi anaknya memang kurang komunikatif gitu. Jadi kalau mau berbicara itu semau nanti maunya dia mau bicara baru bicara, mau berkomunikasi Pak. Jadi agak sulit kita untuk mengatasinya gitu Pak. Oke, jadi Ibu sudah berupaya ini dengan wali kelas, juga dengan guru lain tentunya, tapi anak juga belum komunikatif. Baru situasi yang diharapkan ini oleh Ibu itu harapannya sebetulnya apa itu loh Bu? Situasi yang tadi semacam itu mungkin tadi kan berbeda dengan situasi yang diharapkan oleh Ibu gitu. Situasi yang diharapkan oleh Ibu yang bagaimana Bu? Iya. Jadi yang situasi yang saya harapkan itu si anaknya bisa komunikatif dengan saya maupun dengan wali kelasnya atau dengan guru-guru yang lain agar kita gurunya juga bisa memperbaiki titik kesalahan kita di mana gitu, Pak. Jadi situasinya yang diharapkan itu siswanya mau berkomunikasi lah dengan kita, Pak, gitu. Jadi perlu adanya komunikasi di sini. Memang ini penting sekali, Ibu. Mungkin ada ide ataupun gagasan, Bu, untuk tadi itu membuat anak itu mampu berkomunikasi dengan teman dengan rekan-rekan guru yang lain atau dengan Ibu gitu. Ada ide ataupun gagasan dari Ibu sendiri bagaimana, Bu? Iya, jadi gini Pak, saya juga karena sudah banyak langkah-langkah yang saya ambil, saya manggil siswanya untuk berdiskusi, ternyata tidak bisa memberikan saya jawaban terkait dengan permasalahannya dia. Terus saya juga sudah menemukan wali kelasnya, dan yang terakhir itu Pak, saya menemui orang tuanya Pak. Saya menemui orang tuanya dan saya menanyakan kondisi si anak ini, Pak. Kenapa kok anak ini punya permasalahan apa? Tidak masuk kelas, tidak ikut pelajaran dari semua guru, namun anaknya juga susah untuk berkomunikasi dengan kita, Pak. Nah, nanti di situ saya menemui orang tuanya, Pak. Ternyata kata orang tuanya, saya harus mencari teman sebayanya yang bisa berkomunikasi dengan si anak ini, Pak. Jadi ada teman-teman khusus kayaknya gitu, Pak. Ada teman-teman khusus yang sering-sering cerita dengan si anak ini, Pak. Dan Oke, akhirnya jadi Pak, apa? Iya Pak. Jadi tadi Bu harus menemui orang tuanya ya, menemui orang tuanya. Dalam artian di sini ada hal-hal apa saja yang dipersiapkan untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, kemudian nantinya bisa menggali informasi supaya anak tersebut bisa komunikatif begitu Bu. Iya, jadi sebelum saya menemui orang tuanya itu Pak, saya kan awalnya temui dulu wali kelasnya tuh Pak. Saya meminta nomor kontaknya orang tua walinya. Terus saya menginformasikan bahwa Ibu, saya akan mengunjungi ke rumah Ibu untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan anak Ibu. Gitu. Jadi lewat komunikasi dulu Pak dengan handphone, saya komunikasi, setelah orang tuanya bersedia, baru saya mengunjungi dan saya berdiskusi dengan orang tuanya bahwa perkembangan anaknya di sekolah seperti ini.
Anaknya tidak masuk-masuk belajar di kelas, namun kita guru-gurunya panggil juga tidak komunikatif gitu. Jadi kita tidak tahu permasalahan anaknya seperti apa. Nah, akhirnya orang tuanya memberikan kita solusi seperti itu. Katanya memang anaknya seperti itu, kurang komunikatif. Jika mau kita menanyakan suatu pertanyaan atau kita mengajukan suatu pertanyaan dan dia tidak ingin mau berbicara, itu tidak berbicara katanya, Pak. Nah, makanya solusinya dari si orang tuanya sampaikan, nanti ibu mencari teman-temannya, teman-teman sebayanya yang sering berteman, mereka sering bercerita atau mereka sering komunikasi begitu, Pak. Oke, jadi Ibu akan menggali informasi dari rekan teman ataupun rekan si murid ini ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk memastikan langkah Ibu ini bisa terwujud, mungkin ada kriterianya Bu gitu. Iya, jadi gini Pak, saya dengan adanya informasi dari orang tua itu, saya langsung mencari teman yang disampaikan orang tuanya, Pak. Saya mencari teman yang disampaikan orang tuanya dan saya memanggil mereka berdua. Terus saya cerita dengan si anaknya dan alhamdulillah Pak, anaknya bisa bercerita dengan temannya, terus dia juga bisa menyampaikan apa sih permasalahannya si anak ini sampai tidak mau ikut jam pelajaran si guru-gurunya. Ya, ternyata Pak, di saat anak itu bercerita dengan temannya, terus dia menyampaikan ke saya bahwa memang dia tidak suka gitu, dia tidak suka belajar. Dia maunya itu cuman datang ke sekolah tapi tidak mau belajar gitu. Jadi ternyata Oke, permasalahannya di jadi situ. teman sebaya ya. Ya. Teman sebaya ini sebagai sumber informasi cukup akurat, jadi memastikan bahwa sumbernya ini cukup akurat ya Bu ya dari teman sebaya ini gitu. Selanjutnya Bu, setelah kita melakukan diskusi panjang lebar di sini, apa yang akan Ibu lakukan setelah kita berdiskusi ini Bu gitu. Iya, jadi yang akan saya lakukan adalah Pak, karena saya sudah mendapatkan informasi dari temannya bahwa si anak ini dia tidak ingin belajar, maka saya sudah mendapatkan titik permasalahan anaknya dan saya akan memanggil si anak ini untuk memberikan motivasi-motivasi dan inspirasi-inspirasi untuk bisa belajar lagi dengan rekan-rekan siswanya Mas, dengan teman-temannya Pak, dengan teman-temannya gitu Pak. Itu langkah saya yang akan saya lakukan Pak, karena saya sudah ketahui permasalahan si anaknya, dia tidak suka belajar, tapi mau ke sekolah gitu. Jadi saya akan memanggilnya dan saya Oke. memberikan motivasi dan bimbingan Pak. Mungkin satu langkah yang akan saya ambil Pak dengan melakukan segitiga restitusi Pak ke anak ini untuk mengembalikan keyakinan dia kembali, komitmen dia untuk bisa terinspirasi dan termotivasi untuk bisa belajar lagi gitu Pak. Jadi kapan Bu ini rencana dilakukan ini rencananya gitu? Mungkin Iya ada Pak, target waktu gitu? iya. Jadi saya akan lakukan karena ini kebetulan ini juga libur Ramadan Pak. Kita sudah libur Ya, dari kemarin, jadi insya Allah tanggal 27 Februari 27 Maret ini kan kita sudah masuk libur lagi. Nanti sampai tanggal 5 April baru kita libur lagi. Jadi insya Allah libur masuk awal Ramadan ini saya sudah lakukan itu Pak. Jadi lebih cepat, lebih baik kita mengatasinya gitu. ya. Jadi tidak berlama-lama. Oke.
libur awal Ramadan nih. Iya Bu ya, ini sudah memasuki libur awal Ramadan. Baru siapa-siapa Iya, saja Bu yang bisa dilibatkan untuk ini apa ide untuk melakukan idenya Ibu tadi? Dukungan dari tekan sejawat mungkin atau bagaimana Bu? iya. Jadi dukungan yang akan rekan-rekan yang akan saya libatkan itu wali kelas, Pak, terus kesiswaan, ya, wali Siswaan kelas ya. dengan kesiswaan. Ya, sama karena kita di sekolah kita belum ada guru BK, Pak. Jadi kita masih andalkan itu wali kelas dengan kesiswaan. Siswaan. Mungkin itu, Pak, yang saya bisa melibatkan mereka untuk membantu saya mengatasi siswa ini dengan beberapa rekan-rekan guru yang memang sering anaknya tidak masuk di pelajaran mereka gitu. Kita akan sama-sama mencari solusinya dan memberikan motivasi kepada si anak ini, Pak. Baik Bu, dengan demikian nanti Ibu tentunya bisa memastikan bahwa kegiatan yang ide Ibu yang sudah programkan itu dapat dilaksanakan. Mungkin bisa Ibu memberi kesimpulan mengenai pembicaraan kita dari awal tadi sampai sekarang ini Bu, supaya nanti kita untuk pelaksanaan programnya Ibu semakin jelas gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulannya Bu. Iya, jadi gini Pak, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, saya sudah menemukan beberapa solusinya Pak, yang tadinya anaknya tidak komunikatif, ternyata saya bisa mengunjungi orang tuanya dan mencari tahu gaya dari si anak ini seperti apa dan saya sudah ketahui. Yang kedua, saya juga sudah memanggil rekan si murid ini untuk bisa berkomunikasi dengan si anaknya dan saya sudah menemukan titik permasalahan si anaknya kenapa anaknya tidak masuk-masuk belajar dan yang terakhir mungkin Pak saya akan melakukan ini dengan memberikan motivasi dan memberikan motivasi kembali kepada si anak ini agar si anak ini bisa belajar lagi seperti biasa dengan dukungan dari wali kelas, kesiswaan, dan rekan-rekan guru yang lain, Pak. Mungkin itu, Pak, kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Artinya saya sudah menemukan solusinya, Pak. Sudah menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan ini. Gitu, Pak. Oke Bu Majidah, Ibu sudah artinya tadi sudah kita berbicara dari awal sampai akhir dan akhirnya Ibu Majidah mempunyai kesimpulan untuk mengambil langkah-langkah yang selanjutnya akan Ibu terapkan di sekolahnya Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi ide gagasan tadi dapat diwujudkan sesuai dengan rencananya Ibu. Saya menunggu berita kemudian ya Bu untuk proses tadi anak yang malas-malas Ya. masuk di jam pelajaran tidak hanya di jamnya Ibu tapi jamnya rekan guru lain gitu. Mungkin dalam waktu setelah lebaran nanti ya supaya jelas bahwa anak itu sudah bisa aktif kembali masuk di kelas, aktif untuk pembelajaran gitu. Terima kasih Bu Majidah. Semangat selalu, sukses buat Bu Majidah. Iya, Sekian Pak. dan terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Sama-sama Pak, warahmatullahi terima kasih banyak wabarakatuh. ya Pak atas Waalaikumsalam. waktunya untuk Ya, diskusi Pak. sama-sama Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Salimin dan Ibu Majidah yang telah melakukan coaching pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, saya memberikan apresiasi, kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Nah, yang di emoji juga kita berikan emojinya. Baik, terima kasih Bapak Salimin. Nah, setelah melakukan percakapan tadi nih Pak Salimin, terkait dengan diskusinya. Nah, kira-kira Pak Salimin ini ketercapaiannya
dari hasil diskusi tadi kira-kira seperti apa Pak tercapaiannya? Kalau saya rasa tercapainya tadi ya 80% bisa tercapai lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Majidah, dan di akhirnya kan Bu Majidah bisa menyimpulkan langkah yang beliau akan lakukan di sekolahnya gitu loh Pak Suyuti. Baik Pak, jadi betul-betul sebuah capaian yang sangat luar biasa ya Pak Salimin ya. Setelah berdiskusi tentu Ibu Majidah akan mendapatkan solusi dari apa yang dia inginkan dari proses masalah yang dihadapinya. Baik Bapak dan Ibu, bahwa berdasarkan catatan sebagai observer pada kesempatan ini, Bapak Salimin telah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga telah sesuai dengan alur tirta yang ada. Kemudian satu lagi nih Pak Salimin, sebelum saya tutup, kira-kira terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan berikutnya, kira-kira Pak Salimin akan mengembangkan yang mana lagi nih? Iya Pak, jadi untuk kompetensi yang akan saya lanjutkan, dikembangkan pada coaching-coaching berikutnya, masih membuat pertanyaan berbobot Pak, tapi dengan tentunya tidak meninggalkan kehadiran seutuhnya dengan mendengarkan aktif gitu Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Salimin atas pernyataannya pada hari ini terkait dengan pengembangan berikutnya yang ingin dikembangkan. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Salimin, Ibu Majidah kehadirannya di ruang virtual kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.